Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, kalau kita berhasil mempertahankan Lautaro, kemudian membawa pulang Lukaku dan Icardi, berarti kita PR-nya tinggal penyerang keempat nih, penggantinya Korea. Pokoknya Korea harus dijual sih. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Beberapa hari yang lalu, tersiar kabar dari Gazzetta dello Sport bahwa bila Inter gagal membawa pulang kembali Lukaku, maka Inter akan membawa pulang striker yang sebelumnya juga pernah bermain untuk Inter, yaitu Mauro Icardi. Langsung aja deh gua tanya ke teman-teman, pada setuju nggak nih Icardi balik ke Inter? Ingat loh teman-teman, Icardi itu pergi meninggalkan Inter dengan keadaan tidak baik-baik ya. Dia menghina klub dan juga menghina fans. Saat itu situasinya Icardi terus-menerus meminta Inter untuk menaikkan gaji ya. Dan yang bikin nyebelin adalah agennya yang juga istrinya si Wanda terus-menerus mengembuskan gosip ya ke media bahwa Icardi kalau sampai tidak mendapatkan gaji tinggi, tidak diperpanjang kontraknya, akan pindah ke rival, pindah ke Milan, pindah ke Juve. Hal inilah yang membuat manajemen menjadi kesal. Puncaknya ada situasi di mana Icardi menolak ikut latihan dan akhirnya Spalletti dan manajemen sepakat untuk membekukan Icardi. Nah, konflik Icardi dengan Inter tidak berhenti di situ ya teman-teman. Suatu hari Icardi membuat sebuah buku ya, dia launching sebuah buku yang isi artikelnya di dalamnya menghina para fans. Wah, jadinya itu udah makin memuncak. Suatu hari Icardi tidak bermain melawan Sampdoria ya karena dibekukan. Dia ada di bangku penonton dan mendapatkan sorakan dari para fans. Jadi menurut gua teman-teman, dari sisi atmosfer ruang ganti, dari sisi psikologis menurut gua mengembalikan Icardi adalah bumerang sih untuk Inter. Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi para pemain yang saat ini membela Inter maupun yang hendak datang ke Inter ya, bahwa Inter itu manajemennya nggak tegas. Pemain yang dulu ditendang ujung-ujungnya bisa balik lagi. Ini bisa membuat para pemain keluar nih sisi egonya, sisi bengalnya bisa keluar dan itu membahayakan. Nah, gimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman kalau kita tidak berhasil mendatangkan Lukaku, kemudian Icardi adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Lukaku? Kalau dari sisi gue pribadi, gue nggak pengen membandingkan antara Lukaku dan Icardi. Gue berharap Lukaku bisa balik lagi sih setelah melihat performanya mulai membaik ya. Karena karakteristik Lukaku itu sangat cocok sama Lautaro Martinez ya. Lukaku kidal, kemudian dia tinggi besar, jadi bagus dalam duel udara. Dia juga kuat dan cepat, pas banget lah untuk duet dengan Lautaro Martinez. Akan tetapi di satu sisi, gue juga tidak menolak kalau Icardi bisa didatangkan ke Inter, tetapi sebagai pengganti Dzeko. Nah, ini baru gue setuju. Gue tidak ingin Icardi datang ke Inter dengan perasaan bahwa dia sudah pasti mendapatkan peran utama. Gue pingin kita punya striker lainnya untuk bersaing dengan Icardi ya, yang levelnya sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan Icardi. Dengan masuknya Icardi, berarti kan kita punya 3 penyerang tajam nih, Icardi, Lautaro Martinez, dan Lukaku. Dan lagi pula teman-teman, kita harus mengakui lah bahwa Icardi adalah penyerang yang jauh lebih subur ya dibandingkan Lautaro Martinez dan Lukaku. Di tahun 2017-2018, Icardi itu mencetak 29 gol teman-teman. Dia top skor Serie A bareng Immobile di usia dia yang 24 tahun. Bahkan saat itu skuadnya Inter tahu sendiri teman-teman, skuad yang lagi jelek-jeleknya. Sedangkan untuk 2 striker Inter lainnya ya, Lautaro Martinez musim lalu, musim tersuburnya dia 21 gol di Serie A. Tetapi kan lini tengahnya Inter luar biasa ya, ada Barella, Calhanoglu, Brozovic, dan bahkan Di Marco. Tapi Lautaro cuma sanggup cetak 21 gol. Sedangkan untuk Lukaku, di saat kita Scudetto lagi kuat-kuatnya bersama Conte, lini tengah kita ada Eriksen, Barella, Brozovic, Vidal, Hakimi, ada Alexis Sanchez. Ya Lukaku cuma sanggup cetak 24 gol. Jadi sebetulnya dari sisi kualitas gue sama sekali tidak meragukan Icardi. Jadi gue tidak akan menolak kalau Inter bisa mendatangkan Icardi. Ya walaupun kita juga tidak boleh menutup mata ya, karir Icardi beberapa tahun terakhir kan cenderung jelek lah dibandingkan Lukaku dan Lautaro Martinez. Musim lalu Icardi sudah jauh lebih baik, dia bersama Galatasaray tampil 26 kali, mencetak 23 gol dan 8 assist. Tapi kan ya catatannya ini cuma Liga Turki ya teman-teman, bukan 5 liga besar Eropa. Sebelumnya lagi Icardi 3 musim tampil bersama Paris Saint-Germain di musim 2021-2022.
Dia tampil 29 kali, sebagian besar sebagai pemain cadangan ya, masuk dari bench, cuma cetak 5 gol. Lalu di musim sebelumnya lagi, di musim 2020, dia tampil 28 kali, sebagian besar sebagai cadangan, mencetak 12 gol 5 assist. Ya lumayan sih cetak di atas 10 gol, tapi kan ini cuma Liga Prancis ya, harusnya dia bisa cetak lebih banyak gol lagi. Kemudian di musim sebelumnya lagi, di musim pertama dia bersama Paris Saint-Germain, ini agak lumayan. Dia tampil cukup banyak, 34 kali, tapi golnya juga cuma 15 gol dan 4 assist. Nah, kalau kita berhasil mempertahankan Lautaro, kemudian membawa pulang Lukaku dan Icardi, berarti kita PR-nya tinggal penyerang keempat nih, penggantinya Korea. Pokoknya Korea harus dijual sih. Gue udah cukup puas dan muak dengan penampilan Korea ya. Gue berharap Inter bisa mendapatkan penyerang yang karakteristiknya seperti Korea, seperti Alexis Sanchez ya. Jago dribble, jago membuka ruang, kemudian orientasinya pada assist, tetapi yang mentalnya jauh lebih bagus dibandingkan Korea. Kemudian cederanya juga parah banget, dikit-dikit cedera. Capek banget nungguin Korea sembuh cedera. Menurut teman-teman siapa nih pemain yang ada di pasaran yang harganya murah atau bebas transfer yang punya karakteristik seperti Korea atau Alexis Sanchez? Kalau gue sih saat ini kepikirannya adalah lebih baik kita berbisnis sama Galatasaray. Kita ambil Icardi dan Zaniolo sepaket itu. Wah, keren banget pasti. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.